hasilnya berapa? 2 kali 3. 2 kali 3. N? 3 kali 2. Hasilnya seharusnya berapa kali? 2 kali 2. 2 kali 2. Berapa? Silakan. Berarti syaratnya cuma baris dan kolom di yang pertama dengan baris yang kedua itu harus sama. Selebihnya nggak ada lagi kan syaratnya. Hanya perkalian rasanya yang syaratnya tidak harus sama matriksnya. Kolom di matriks pertama harus sama dengan jumlah baris di matriks yang kedua. Jadi jangankan M kali N sama, mungkin jika dibalik hasilnya bisa jadi tidak ada. Bisa jadi N kali N itu nggak ada. Harusnya nomor 1 menunjukkan hal itu ya. AB atau BA yang nggak ada? Nomor 3 harus cukup mudah. Saya serius ya, teman-teman, perkalian ini prosedural sekali, jadi bukan konsep yang rumit. Pastikan bisa, kalau nggak bisa, sekarang saatnya gitu. Kalau mau salah sekarang, daripada pas kuis atau pas ujian. Oke? Tanya nggak ke saya ya ke teman, tapi harus sekarang, harus bisa sekarang. Hasilnya min 4, min 1, 12 dan min 2. Ada yang ditanyakan? Sekali lagi? Tidak ya? Jadi operasi penjumlahan kesamaan matriks transpose, kemudian penjumlahan atau pengurangan dan pengalian matriks dengan skalar, terakhir perkalian matriks dengan matriks. Itu operasi dasar yang harus teman-teman bisa, Oke. Sekarang kita bahas determinan sedikit. Tidak rumit, sekali lagi perhitungan tidak rumit. Mungkin definisinya sedikit apa maksudnya gitu ya. Intinya determinan itu adalah fungsi yang mengaitkan suatu matriks persegi dengan bilangan skalar. Jadi hanya matriks persegi saja yang punya determinan. Dan hasil determinan itu bilangan biasa, bilangan bulat saja, bukan matriks lagi. Notasinya itu seperti tanda mutlak atau ditulis det dalam kurung A, itu ada determinan makna. Ya, ini salah satu kegunaan untuk apa saja kurang lebih, tapi kita tidak akan bahas banyak. Salah satunya untuk identifikasi apakah suatu matriks itu punya inverse atau tidak, eksistensi inverse dari suatu matriks itu bisa menggunakan determinan. Teman-teman juga harus familiar dengan solusi sistem persamaan linier SPL, tahu ya? Nah, itu bisa dicari dengan determinan, namanya metode Cramer. Kalau teman-teman ingat dan seterusnya. Ini sifat-sifatnya sebelum kita mencari bagaimana cara mencari nilai determinan. Determinan dari transpose sama dengan determinan matriksnya sendiri. Jadi A transpose determinannya akan sama dengan matriks dari A. Posisinya nggak berubah setiap kali.
Jika kalian punya matriks dikalikan A kali B misalkan, di mana A dan B-nya sama-sama bujur sangkar ya, A dan B-nya harus sama-sama persegi, matriks persegi. Maka determinan dari perkalian matriks itu sama saja dengan perkalian dari determinan matriks. Determinan dari perkalian matriks A kali B determinannya apa? Itu sama saja hasilnya dengan perkalian dari determinan A dan B. Saya selesai dulu akal ini baru juga. Betul, jadi kalian bisa, mungkin kadang-kadang agak rumit mengalihkan matriks A dan B. Jadi daripada kalian mencari perkalian matriksnya dulu, saya yakin pasti banyak yang menghindari. Lebih baik saya cari determinan A, cari determinan B, baru kita kalikan. Akan mungkin lebih sederhana. Kemudian, misalkan saya punya perkalian matriks yang sama sebanyak n kali, ya, seperti perpangkatan pada bilangan biasa, A pangkat n. Maka jika saya punya A pangkat n, matriks A dikalikan sebanyak n buah kali, nilai determinannya akan sama dengan perpangkatan dari determinan dari matriks A saja. Cukup logis. Kemudian yang keempat, misalkan saya punya matriks n kali n, maka determinan dari skalar kali matriks K dikalikan dengan A, determinannya akan sama dengan K pangkat n dikali Ordo ya. ordonya, betul. Karena dia matriks persegi, jadi harusnya matriks kolom dan barisnya sama. Jadi K pangkat N dikalikan dengan determinan matriks. Sifat-sifat yang mungkin akan mempermudah kalian ketika. Nah, kita kan bicara dengan matriks yang paling sederhana dulu. Matriks persegi paling sederhana kan nggak mungkin 1 kali 1 ya, itu bukan matriks namanya. Tapi matriks persegi paling sederhana 2 kali 2. Dan saya yakin teman-teman sudah familiar dengan bagaimana cara mencari determinan dari matriks 2 kali 2. Oke. Diagonal utama dikalikan, misalkan saya punya matriks A 2 kali 2, masing-masing elemennya A, B, C, dan D, maka determinan dari matriks A adalah A dikalikan dengan B, perkalian dari diagonal utama dikurangi dengan perkalian dari diagonal lawannya C dan B. Oke, sederhana. Contoh atau latihan, tidak perlu banyak-banyak. A dan B, determinan A, determinan B. Determinan A berapa? Dua ya. Determinan A minus 2 dari mana? Determinan 4 kurang 6. 1 kali 4 minus 3 kali 4 minus 6 determinan A transpos determinan B berapa? Min 14. Minus 3 min Min 4. min Oh, min 3 kali 9 plus 5. Oh iya, min plus min 4. Sekarang A kali B berapa? Saya tanya A kali B, bukan determinan A kali B. Biasa. 3 min 3. Pertama saja. 3. 3. Ada siapa? Elemen 1 baris pertama kolom pertama apa jawabannya? 3. Perkalian antara A dan B. Apa? Min 1 tambah min Berapa? 6 20 26. Jadi min 2 baris 3. min Elemen baris pertama kolom pertama hasil perkalian A dan B berapa? 26 min 1. Gak boleh
Nggak perlu langsung hasil akhirnya, tapi apa dikali apa ditambah apa dikali apa. Satu kali 3 ditambah 1 kali 5. 1 kali 3 1 dikali, oh saya perlu tulis kali ya. Satu dulu deh. A nya adalah 1, 3, 2, 4 dikali B 3 min 1, 5 minus 3 baris satu kolom. Diperhatikan ada baris pertama kolom pertama diperoleh dari perkalian antara baris pertama pertama. Jadi apa nih Gil? Coba setelah kali Gil 1 kali 3 ditambah 4 kali 5. 3 tambah 5 lagi Gil. Baris pertama kolom kedua min 1 Kurang 6 ditambah 6. tambah kurang lebih Zul, bawahnya tuh baris pertama baris kedua kolom pertama 2 dikali 3 oke tambah 4 kali 5 oke oke 2 kali min 1 ditambah 4 dikali min 3 akhirnya kita punya 18 min 10 determinan dari A kali B ini kali ini dikurangi dengan berapa? Silahkan hitung. 8, 1, 2, 15, 2. Tanya saya. 16 kali min 14 Berapa? 8. 8. Berarti ini 268 gitu. Enggak, minus 252 ya. Minus 252 252 ditambah plus 260. Sifat tadi bilang daripada kalian cari, coba kalau ditanyakan ya, daripada kalian cari A B nya dulu, maka untuk menjawab nomor 3 determinan dari A dikalikan B itu sama saja dengan determinan A dikali determinan B. Berapa? Sudah hitung. Minus 2 kali minus Gitu aja sih. dan ya sama. Tergantung ditanya atau tidak. Kalau ditanyakan A dan B nya ya mau nggak mau saya jawab juga. Determinan apakah 3 berapa? Minus 8. Minus 8. Kalian bisa cari dulu A dikali A, hasilnya dikalikan A lagi, saya determinannya harusnya minus 8. Determinan 3 kali B 3 apa tuh? Oh, determinan 3B min 12 apa itu? 4, 6. 3 kali 4, 2 9. Min 18 ya Pak? 9 kali 9 kali 4 determinan B 4, min 36. Kalian sebetulnya jangan terpaku dengan oh tadi rumusnya apa saya lupa. Misalkan itu, kalian hitung saja. 3B adalah 3B adalah 3 kali 3 9 minus 3 15 12 min 9 sebetulnya. Itu kan. Tapi kalau kita sifat yang tadi kan bilang kalau misalnya kita punya K dan B itu N kali N
maka kita punya 3 pangkat N dikalikan determinan B 9. Maka kita punya R-nya 2, ukurannya 9 dikali minus 4. kita cari pun yang kurang lebih harusnya sama, minus 81 min 4. Dari mana? N itu ordonya, ukuran matriksnya. Berarti kalau 2 kali 2 pakai 2 N nya 2, ya. N nya berapa? Ukurannya berapa? Kalau 3 kali 2 pakai berapa? 3 kali 2 dia tidak punya determinan. Ingat, determinan matriks bujur sangka. Jadi harus persegi. Harus N kali N, baru dia punya determinan. Lebih jauh lagi baru dia nanti punya invers. Jadi kalau tidak sama barisan kolomnya, dia tidak punya determinan. Oke. Begitu cukup mudah harus menghitung determinan 2 kali 2. Nah, 3 kali 3. Polanya masih sama tapi berhenti di sini. Untuk 4 kali 4 kita tidak bisa menggunakan pola yang sama. Jadi misalkan saya punya matriks B itu 3 kali 3, maka determinannya dengan metode Sarus itu adalah perkalian antara elemen-elemen diagonal utama dan yang sejajar. B1 kali B22 kali B33, terus ditambah B12, B23, B31, B13, B21, B32. Dijumlahkan, dikurang dengan penjumlahan perkalian sebaliknya, persis tadi arahnya. B31, B22, B13, B32, B23, B31, B33, B21. Hanya lebih banyak saja. Metode ini harusnya di sekolah itu sudah pernah diberikan, sudah ya? Mungkin yang belum semua diberikan, atau saya rasa hampir sebagian sekolah juga bisa diberikan. Itu adalah mencari determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Pernah dengar? Pernah dengar ya? Kalau tidak, ya mari kita lihat sama-sama begitu. Untuk menggunakan metode ekspansi kofaktor, kita perlu kenal 2 matriks terlebih dahulu atau 2 elemen. Yang pertama adalah minor, yang kedua adalah kofaktor. Itu tetap rumusnya saja, tapi ya kita perlu. Misalkan A adalah matriks persegi dengan elemennya A, I, J, maka minor dari elemen A, I, J atau kita tulis M, J itu minor dari A, I, J adalah determinan dari submatriks A setelah baris ke I dan kolom ke J kita tutupi, kita coret dari matriks A. Dan kofaktor dari A, I, J, ingat ada minor, ada kofaktor. Nah, si kofaktor ini atau CIJ adalah min 1 pangkat I plus J dikali minor dari IJ. Kalau dibaca kayak singkat, gitunya gampang, nggak susah. Oke, misalkan saya punya matriks A 3, 1, minus 4, 2, 5, 6, 1, 4, 8. Matriks 3 kali 3. Maka yang disebut dengan minor 1, 1 adalah determinan dari submatriks. Ketika baris pertama dan kolom pertama kita hilangkan dari matriks A. Jadi kita tutup baris pertama, kolom pertama, ada matriks, ada submatriks 5, 6, 4, 8. Kita cari determinannya itu adalah minor 1, 1. Saran saya dicoba, jadi siap-siap alat tulis gitu ya. Nanti kita untuk contoh soal. Dan untuk kofaktor dari 1, 1 adalah si minor dikalikan dengan min 1 dikali dengan si minor dikalikan dengan min 1 pangkat, karena I dan J nya 1 dan 1 1.
Min 1 pangkat 2 1. Ini sebenarnya minor dan kofaktor itu hanya dibedakan oleh tanda plus minusnya saja untuk posisi tertentu. Oke. Oke. Kita sekarang coba itu lengkap, tidak perlu dulu atau perlu ya, kita perlu deh. Nah, kita akan coba hitung bersama-sama teman-teman. Jadi misalnya kita punya matriks minor dari A, isi tetap sama 3 kali 3 juga. Cara berhitungnya seperti tadi. Contoh kita sudah punya minor 11 16. Minor 1 2 adalah determinan dari 2 1 6 8. Bisa lihat? Oh, Satu dua baris ke satu kolom kedua. Baris pertama kolom kedua. Teman-teman tutup baris pertama dan kolom kedua. Akan ada submatriks 2 1 6 8. Sekarang minor 1 3. Baris ke satu kolom 3. Ini adalah determinan dari berapa? 21 5 8. 54. Baris kedua kolom pertama determinan dari Baris kedua 1 4 4 8. 1 minus 4 1 minus 4 4. Oh, Minor dari baris 2 kolom kedua. 3 4 1 3 min 4 1 8 3 min 4 1 8. Lagi baris kedua kolom ketiga 3 1 1 1 4. 3 1 1 baris terakhir 1 min 4 4 8. minus 4 5 6 3 minus 4 3 2 min 4 6. 3 min 4 2 6 3 1 1 2 5. 3 1. Ada yang belum berhasil melihat matriks-matriks itu? Belum. Siapa yang belum? Gimana ini? Sering Baris ketiga kolom ketiga. Oke, saya harus tulis ya. Jadi matriks A-nya adalah, coba Gani bacakan matriks A-nya. iya 3 1 2 yang di atas 3 1 1 4 256 2 5 6 1 4 8. Oke, tunjuk. Misalkan kita diminta untuk mencari minor 22. Minor baris kedua kolom kedua, maka yang ini nih. Teman-teman, ininya ditutup dulu. Angka di luar itu jadi submatriks 3 minus 4 1 8. Teman-teman cari determinan dari 3 minus 4 1 dan 8. Oke. Contoh baris kedua kolom ketiga, baris kedua kolom ketiga, baris kedua tetap ditutup, kolomnya kita geser. Ini ditutup. 3 1 1 4. Maka cari determinan dari 3 1 1 4. Begitupun bayangkan nanti untuk matriks 4 kali 4 5 kali 5 misalkan
yang 4 kali 4 lah, masih mungkin kerjaan semua gitu ya. Begitu, ada pertanyaan? Oh, Jadi teman-teman sudah melihat sub matriksnya itu apa untuk setiap posisi, karena beda-beda. Baris ketiga, kolom kedua, tutup baris ketiga, kolom kedua, bisa 3, 2, minus 4, 6, 3, 2, minus 4. Sisanya tinggal kita hitung determinan, 2 kali 2 kan bisa ya. 16 kurangi 6, 10, 8 kurangi 5, 3 8 minus 16, min 2, min 8 min 16, 24 min 4, 28, 12 min 1, 11, 6 min 20, 18 ditambah 8, 15 tambah 2, 17 dikurangi 2, 13 dari mana? Dari menghitung determinan tadi 2 kali 2 ya. Itu adalah minor dari matriks. Ini sebelum hapus ya. Nah, untuk mencari kofaktor, misalkan ditanya kofaktor 31 baris ketiga kolom pertama, itu adalah min 1 dipangkatkan 3 tambah 1 kali minor 31. Berapa? Min 1 pangkat 4, min 1 20. Kofaktor 32 min 1 pangkat 3 tambah 2 dikali M min 26. min 1 pangkat 5 min 1 2 min 26 C itu apa? kalian sadar sesuatu. C 23 baris kedua kolom ketiga. pangkat 2 23 Jadi min negatif. 1 kali 11 min 1 pangkat bilangan bulat yang berurutan kan hanya bernilai 2 yang mungkin. Iya, 1 kalau dia pangkatnya genap, dia jadi min 1 jika pangkatnya 1 tambah 1 2 ganjil nggak? Genap ganjil genap genap Oh, genap ganjil ganjil genap genap. genap ganjil genap Jadi sebetulnya plus min plus selalu ya betul, selalu berulang plus di min sini plus min plus min plus min plus plus min plus min plus min plus min. Sebetulnya jadi untuk mencari kofaktor kalian cukup cari minor, kemudian maka kofaktor dari A itu sama dengan 16 min 10 3 minus 24 28 minus 11 26 min 26 13 Tapi ya rumus bakunya yang tadi C I J adalah min 1 pangkat I plus J dikalikan dengan M I J. Karena mudah, jadi perhatikan yang teliti gitu ya, jangan sampai terlalu terburu-buru sampai tidak teliti.
itu adalah mencari minor dan kofaktor. Nah, PR kita kan bagaimana mencari determinannya ya. Jadi jika kalian, ceritanya kalian sudah bisa menghitung determinan dan kofaktor. Ceritanya. Untuk mencari determinan, kalian bisa menghitung dengan kofaktor. Caranya kalian pilih baris atau kolom tertentu dan jawabannya harusnya sama. Kalian pilih baris tertentu, misalkan baris pertama, di baris ke I. Elemen baris ke I kalian kalikan dengan nilai kofaktornya. Kemudian jumlahkan, maka itu adalah sama dengan nilai determinan. Jadi misalkan A11 kalikan C11, A12 kalikan C12, dan A13 dikalikan dengan C13, dijumlahkan itu sama dengan determinan. Pak, kalau saya pilih kolom ketiga boleh? Boleh. Elemen matriks A, kolom ketiga, masing-masing kalian kalikan dengan kofaktornya. Jumlahkan. Nilainya harusnya sama. Biasanya kadang-kadang dosen kasih soal yang ada satu baris elemennya ada 0, akan jadi keuntungan. Kenapa? Karena pada suku itu misalkan ini 0 nih, A12 0 misalkan, ya kita kan nggak perlu ngitung, lebih sedikit kan. Jadi metode ini bisa kita gunakan untuk mempermudah kita mencari determinan. Contoh soal yang tadi, kita sudah hitung determinannya belum? Oke. Kita lakukan dua metode. Nah, teman-teman coba hitung dengan metode Sarus. Yang satu-satu. Ya, betul. Kan hanya dua metode yang kita punya sekarang, metode Sarus dan metode Plato. Ekspansi kofaktor. Silakan hitung teman-teman. Berapa? Ada penghapus nggak? Oh, makasih ya saya. Boleh langsung saru saja, boleh langsung ini. Kalimat. Berapa? Boleh. Kan belajar, Pak. Kan belajar. Untuk ujian saya belum tahu, tapi saya belum tentukan. Sekarang silakan. Ini bukannya lebih 16 kali. mau pakai kalau atau tidak, yang penting teman-teman ngerjain ya. Agar terekam nih. Aduh. Terekam empat kalinya. Bapak. Hati-hati tanda minus tidak terbawa ya. Default rumus yang semua tuh plus, kecuali ya kelompok ini ditambahkan dikurangi dengan kelompok yang ini. Kita punya satu Kelompok yang ini diganti sama yang ini. Iya. Yang searah diagonal utama 3, 5, 8, 1, 6, 1, minus 4, 2, 4 dikurangkan dengan 1, 5, minus 4 Ini metode apa? pas 6, 3 8, 3, 1. Oh ya. 3,
3, 5, 8, 20, 2 6, min 32 min 20 tambah 72 tambah 16. Iya, pelan-pelan dong ya Allah. 94 kurang 68. Ini 26. 26. Saya percaya ya. Stop nggak sih? Oh, iya. Ada jawaban lain? 26, 126, 110. Oh iya. Oh, kalkulator mahal. Ada pertanyaan? Kamu punya? Metode Sarus. Belum. Allah. Kok tahu? Ada pulpen merah nggak? Kenapa? Cuma buat ini doang. Anak-anak. Jangan dong. Metode Sarus hanya untuk matriks 3 kali 3. Selebihnya pakai kalkulator. Berapa kita? Misalkan kalian tidak menggunakan metode Sarus, kalian gunakan spasi kompaktor, maka kalian bebas pilih mau menggunakan baris atau kolom yang mana. Mau yang mana? Baris pertama. Berarti kita cukup kalikan elemen 1, 3 dikalikan dengan faktornya 5, 6, 4, 8. Positif negatif? Hanya itu. Atau kalau misalkan kalian takut lupa, dikalikan dengan min 1 pangkat 1 tambah ditambah dengan 12 ya? tiga 1 dikali min 1 pangkat baris pertama kolom kedua 2 tambah 1 tambah 2 dikali 2, 6, 1. 3, 1, min 4. 3, 1 dan min 4 itu adalah elemen dari matriks yang kita cari. Minus 4 dikali min 1 pangkat 1 tambah 3 dikali 2, berapa? Ini kan positif ya karena pangkatnya benar, berarti ini yang negatif. Kita punya 3 dikali 40 minus berapa itu? Ditambah min 1 dikali ditambah minus 4 8 kurang 5. satu baris saja atau satu kolom saja bebas ya.
Kita coba. Berarti kalau saya pakai kolom dia ke bawah. Iya. Kita coba. Ini kan. Oke, kita coba. Misalkan kita gunakan kolom ketiga deh. Kalau kan sudah ada kofaktornya sebetulnya. Ini kita bisa lakukan aja minus 4 kali 3 ditambah 6 kali min 11. Kan kofaktornya dari minor ya. Min 11 ditambah 8 kali 13 min 12 min 66 8 13 104. Minus 7 sama ternyata. Kan juga boleh cek mau gunakan yang mana. Dibayangkan karena caranya banyak. Jika sekian kepala menggunakan kolom atau baris yang sama, ya nggak apa-apa sih soal betul ya. Tapi kalau salah, sekali lagi teman-teman bayangkan matriks A itu adalah 3, 1, 0, 2, 5, 6, 1, 4, 0 misalkan. Biasanya kan cukup gunakan kolom ketiga saja karena 0, 0 tinggal 6 dikalikan kofaktornya kurang lebih. Ada pertanyaan? Itu sampai tes berapa kali berapa? Belum tahu, soalnya belum itu. Oh iya, maksudnya kita belajar sampai berapa kali dulu? Ya setidaknya 4 dan 8. Oh. Nggak usah nunggu UTS. Contoh berikutnya juga. Tolong. Bukan contoh ya, tapi latihan. Kalau contoh kan saya kasih jawaban. Contoh aja Pak. Ini metode sama. 4 kali 4. Itu dikerjakan sekarang. Metode apa, Pak? 4 kali 4 itu tidak ada metode lain selain ekspansi kofaktor. Tuh. Kata nada. Jadi kalian tidak bisa gunakan metode Sarus di sini. Bukan berarti jadi 2 kali 2 kali 1 kali 2 ditambah 1 kali 1 kali 2. Tapi menggunakan ekspansi. Nah, perhatikan. Saya akan memilih baris pertama atau kolom ketiga karena dia mengandung 0. Ada satu suku yang tidak perlu kayak gitu lah. Baris pertama atau kolom 1? Baris pertama atau kolom ketiga. Baris itu kan ini. Oh, Kolom itu yang ke bawah. bukan kan satu-satu ya? Ini yang 0 sama yang nyari kecil. Bisa angkanya. Karena dia mengandung 0, perkalian dengan 0 itu kan artikulnya. Ya kasar kita ada satu suku yang tidak perlu kita. Boleh? Boleh. Kalau kita pakai yang dia ini 4 kali 4. Ya, dia biasanya 3 kali 3. Tapi dia perlu di lagi ya. Di dalam ekspansi itu ada ekspansi lagi. Tergantung. Kalian boleh gunakan Sarus tuh di sana, tapi kalau mau ekspansi lagi boleh. Gimana sih? Gimana? Kok aku jadi tahu? Jangan nanya kita guys. Jangan nanya. Bagi yang bingung dengan pertanyaannya, coba mulai tuliskan. Lu kerja tadi. Yang minor, gue yang begitu gue panjang nih.
baris setiap elemen, kita pilih baris dulu. Kita kalikan setiap elemen di baris atau kolom tertentu dengan kofaktornya. Sepakat? Jadi misalkan saya pilih baris pertama, misalkan, maka determinan matriks C adalah 2 dikalikan kofaktor 1 ditambah 1 dikalikan kofaktor 1 2 ditambah 0 dikalikan kofaktor 1 3 ditambah 1 dikalikan kofaktor 1 4. 1 4. Sekarang kofaktor 1 apa? Berarti 2 dikali min 1 pangkat 1 tambah 1 dikali determinan dari sub matriks 1 1 ini mencari bagaimana terserah. Mau ekspansi kofaktor silahkan, mau sarus silahkan. Sarus. Ditambah 1 dikali min 1 pangkat 1 tambah 2 dikali Astaga. 2 1 Banyak itu ya. 2 1. Suku 3 mau dihitung 0 kali berapapun kan? No. Tapi kan tetap aja ya. 3 kali 3 sepanjang. Tapi jangan lupa kita masih punya 1 dikali min 1 pangkat 1 tambah 4 2 2 1 1 1 1 0 1. Kalau mau menggunakan baris lain boleh, mau menggunakan kolom. Dikumpulkan di kertas HVS saja. Nggak bisa males ini. Nanti kalau Di rumah ya Pak? Mbak di rumah aja, Pak. saya lagi mau pakai sarus boleh, mau pakai ekspansi kofaktor lagi juga boleh. Dua satu satu. Silakan tulis. Bagi tugas dong, bagi tugas. Wait. Teman-teman perhatikan bahwa kofaktor itu adalah ini. Jika kalian menghitung ini adalah minor namanya. Hati-hati nanti tertukar jika dimintanya memang menggunakan kofaktor. Kofaktor itu sudah menambahkan unsur plus minnya. Ini yang disebut kofaktor. Ini yang disebut kofaktor. Ini tuh kofaktor. Sudah ada plus min plusnya gitu ya. Jadi hati-hati. Ini pun 0 dikalikan dengan min 1 pangkat 1 tambah 3 dikali 2 2 1 1 1 2 0 1. Ngerjain. Oh iya, salah nanya. Jadi hati-hati jangan hanya ingat dengan rumusnya, kalian tahu elemennya apa? Oh ini elemen matriks nih. Elemen matriks. Jika hanya sub matriksnya saja itu minor namanya. Dikalikan dengan min 1 berpangkat itu jadi kofaktor. Jangan di kertas kecil ya, kalau ada kertas HVS atau perlu saya mintakan kertas ke sana? Ada? Dikerjakan semuanya, dikumpulkan di akhir. Lapar, Iya lapar. Gak enak ya kuliah di jam segini. Iya Pak, nggak ada juhurnya. Nggak fresh. Karena di matematik udah nggak
nggak ada dosen senior jadi Bu Endang udah nggak ada. tergeser-geser. Berarti Bu Endang Di udah mata pensiun. kuliahnya cuma saya dan Mas. Bu Endang udah pensiun Pak. Pak Dwi sudah nggak ngajar sama sekali. Bu Julia sisa matematika 4 sama staff. Rifki Makassar. Galung, Ini kita tinggal lanjutin doang kan berarti yang dari situ. Gabriel Akbar, Gituin doang. Afik Nova, Susah sih. Panjang. Muhammad Ramdan Ababil, Ananda Zerlina Putri, Atmaja Mulia Wicaksana, Aduh, belum apa deh tanya dulu. Aura Azahra, Tulil, Nadia Nailil, Sarah Sukaina, Bernard, Dani, Iya, iya. Si paling Inggris. nggak apa-apa, Maulana Ardan, Kocak. Fahri, Muhammad Fahri, Rangga Fatoni, Sheila Sapol, Tapi oke lah angkanya untuk nggak gede-gede. Fadil Fahri, oh Fadil ya, bukan Fadil ya, Fadil, Naufal Esa, Kok Marset nggak dipakai? Oh iya ada. Diki Ramadhani Putro, 6. Niko Alam, Fatin Susilo, Nigel Naufal, Tapi yang itu 0 ya? Alif Yang awal. Jul Suryadi, Enggak sih? Alif Muhammad Al-Gifar, Angkanya bersahabat lah. Andrew, Giovanni, Ibu Raffi Abdullah, Imam, Devi Fitria, Faris Firdaus, Keisha, Marketia, Ayo Pak. Muhammad Rafli Pratama, Regina, Stefania, Tiara Ananda, Afia, Gini. sekarang pertemuan kedua ya? Iya Pak. Berarti Lima, 1 kolom 2. 6. Ini kita nyari apa? Empat sayang. Kalau ada yang bingung silakan boleh bertanya. Dua tambah 1 berapa? 3. Tambah 0 kan? Bapak itu bisa langsung dinolin aja nggak? Bapak yang 0 bisa langsung dinolin aja. Silakan. Tapi harusnya terlewat di elemen itu gitu. Oh, oke. Artinya tetap kan min 0 dikali tadi min 1 pangkat elemennya di mana gitu. Oh, oke. Oh, ini. Iya, satu. Yang kedua 1. Bukannya min 1, Apa? 1 dong. Rata-rata
tantangannya di kolom kedua ya. Saya tadi salah. Determinannya min 1. Iya benar. Determinan yang ketiga. Ya udah hasil tuh, udah hasil. Kok ini tiba-tiba udah ada sih? Maaf Bang. Lebih menarik kalau kalian menghitungnya beda baris atau beda kolom. Nggak mau lagi pak. Cek sama atau beda. Efisiensi. Harusnya sama. Dua, satu, dua. Udah sih selesai. Ini ada determinan aja. Perlu berapa menit? 10 menit cukup ya? Nggak. Sekarang C23 berapa? Bukan. 13.05. Bukan pas gua. Tiga bukan? Maksud tolong. Hah? Oh iya. Udah kan sudah kelar baris 1. Aduh ya Tuhan. 0. Tiga bukan? Salah lagi gue tanda tangannya punya Sifanya. Sifat. Dari 1 Tiga nggak sih? Tiga? Oh ya? Tiga. Tiga dikurangi apa? Aduh, berapa nih? 2 kali 1 kali 2 Yang bener apa Pak? 1. Yang bener sih coba aja. Kan udah yang penting udah kerjain. 6, 7 5 kok 0 sih? Kok 0? Ada yang dapet 0 nggak? Kok determinan yang ini 0? Satu yang ke faktornya. Lagi aku juga 0 kan? Oke. Coba Rex pakai kalkulator bisa nggak? Berapa? Aduh, sorry, mau nanya dong. Marset mau nanya. Ini kan udah dapet 0 nih, dan kan ini 0 nih yang hasil yang ini. Iya. Nah, terus digimanain? Udah nanti kan ditambah semua. Jadi kamu ini asli berapa? Ntar ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Tapi kan nambahkan kan nanti tinggal hasil dari ini tambah hasil dari ini hasil tambah. Berarti ini 0 kali 2 gitu. 0 kali 1 kali 2. Iya. Oh, oke. Kalkulator lo aja menyerah. Kok di ChatGPT 2 sih? Ini mau ngecek. 2
Ih, kok ada yang salah kayaknya? Ada yang salah ini saya. Baris ke 1, kolom kedua 2, 1, 0, 1, 1, Beneran 2, mukbangan 2, 2. Matrix. Ya. Dua kali 2, 4. 1 kali 2, 0. Kali 0, 1. 5, benar. 0, 4, 2, 4, 5, 6. Ini diselesain dulu ininya. Dicari dulu buat kofaktornya. 1 kali 2 kali 0. Terus habis itu dikaliin kayak gini. Ini dijadiin bilangan bulat, terus dikaliin, terus nanti ditambahin hasilnya. Kata resepnya seperti itu. Nah, tapi ini lu gini gimana? Cari pakai saurus. Kayak di gini-gini. 1. Min kali min plus 2 plus 3 loh. Hasilnya 2. Aku belum selesai loh. Ada hasil min 1 nggak? Ada hasil min 1 nggak? Ada kan? Oke. 2, 3, 8 kurang. Tapi hasilnya harusnya pakai chat GPT itu 2. Jangan pakai chat GPT dah. Enggak, bener. Tapi kok masih aku 3. Kok berapa? Udah ada belum? Belum. Lihat coba dah otak-atik dari segala macam. Gimana sih caranya? Aduh, nggak Error. aku nggak pernah pakai ginian lagi. Aku hasilnya 3. Gimana coba lihat? Aduh, langsung aja ya. 0, 1. Nol kali 1 gue nulis 1 kan terus aja 0. Iya 2 bener. Salah cowok anjing. 2. Kok ada yang salah? Gak mungkin. Ada ketelitian. 0, 1. Baris keempat, kolom pertama kan? Terus Bisa-bisanya 0 kali 1 kali 1 1. 4 4 minus 1. 4 Ada hasil min 3 nggak? Apa? Loh kok min 3? Kok Ada 3? masih mana baris mana kolom? 4 tambah 1. Sebentar. Baris 8 kurang 5. kolom. Kolom itu yang ke bawah. Kolom 4 vertikal tuh, yang horizontal dan garis. Kalian yang menggunakan baris mana? Kolom pertama boleh. Mau menggunakan kolom keempat boleh. Baris pertama boleh, baris keempat boleh. 2, 3 silakan. sesuai kepercayaan masing-masing aja. Ada yang sudah dapat hasilnya? 2. Berapa? 2. 3 jawaban 2 yang mungkin jawabannya betul 2. Tapi gunakan baris mana?
baris pertama. Ada yang menggunakan baris lain selain baris pertama? Baris terakhir juga nol, nggak masalah kan? Penting udah nol ya kan? Tapi gunakan apa? Baris keempat atau kolom yang 0111 Pak. Emang jadwal Nol, kita satu. apa sih hari ini? kolom ketiga? Yang akhir ini? Ini kan ini Determinan doang. Hasilnya berapa? Belum. Oke. Sip. 2 0 1 2. Ini baris 1. Ini 2 2 1. Ini grup sini gunakan baris pertama. Kolom 3. Kolom 3. Di grup sebelah sana gunakan baris ke kolom berapa? Saya baris 1 Pak yang tadi. Sama, Pak. Baris 1. Perhatikan misalkan kita gunakan baris keempat. Misalkan kita akan gunakan baris keempat. Yang perlu kalian cek setiap elemen yang kalian tempatkan sudah sesuai atau sudah betul atau belum. Ya, karena angkanya pasti mungkin berbeda. Kolom keempat C sama dengan tulis 2 2 0 1 2 Misalkan kita gunakan baris keempat, artinya ada 0 dikalikan kofaktornya, 1 digunakan kofaktornya, 1 dikalikan kofaktornya, 2 dikalikan kofaktornya. Maka determinan C akan sama dengan 0 dikali 2 min 1. Baris keberapa ini? Garis keempat, kolom pertama. 4 tambah 1. Kalian tutup baris keempat, kolom pertama. Bisa Ada penggaris 1 0 1 2 1 1 1 1 Sampai di sini pertanyaan. Ditambah satu elemen matriks yang kita cari determinannya dikali min 1 angkat posisinya 4 baris keempat kolom kedua. Kita sebut baris keempat Ini kan. Terima kasih kolom ya. kedua kita 2 0 1 2 1 Gue dapetnya 2 Kak. Gue dapetnya 2. ditambah 1 dikali min 1 angkat posisinya baris keempat dikali dengan 2 1 1 terakhir ditambah dengan 2 dikali min 1 posisinya 4 dikali 2 1 0 2 2 1 Sekali lagi ada kebingungan menentukan siapa ditempatkan di sini dikalikan dengan apa. Bagaimana cara mencari subfaktor, submatriks ini? Tidak. Harus hati-hati banget. Suku pertama 0 min 1 pangkat 6 ditambah 2 1 2 4 0 2 dikurangkan dengan 1 2 1 1 2 ditambah dengan min 1 pangkat 7 min 1